Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Firda Aksari Anindinta, merupakan salah satu dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa dikenal dengan PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Di sini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Perbankan dan Fintech, sebagai contoh dalam video pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah peminatan bagi mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Teori Perbankan dan Fintech menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, dengan pendekatan Student-Centered Learning untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam membentuk profil lulusan sebagai analis dan praktisi di bidang keuangan digital. Adapun CPL program studi Ekonomi Pembangunan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL, antara lain 1. Taat hukum dan menginternalisasi al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisa dan kajian di bidang perencanaan kebijakan, perbankan, dan keuangan digital berbasis iptek. 3. Mampu menganalisis dan menginterpretasikan data ekonomi bidang perencanaan kebijakan, perbankan, dan keuangan digital dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berbasis iptek, serta mampu mengkomunikasikan baik secara mandiri maupun kelompok. Dan yang keempat, menguasai dan mengaktualisasikan wawasan ekonomi global dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. CPL tersebut merupakan integrasi dari 4 elemen, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Tujuan pembelajaran mata kuliah Teori Perbankan dan Fintech adalah untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang konsep, teori, praktik perbankan modern, serta perkembangan fintech. Di dalamnya termasuk fungsi lembaga keuangan, manajemen risiko, regulasi, dan inovasi layanan keuangan digital di era transformasi teknologi. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan aplikatif terkait dinamika industri perbankan dan fintech, serta wawasan kritis dalam menghadapi transformasi sistem keuangan berbasis teknologi guna mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan di era ekonomi digital. Adapun CPMK pada mata kuliah Teori Perbankan dan Fintech adalah mampu menganalisis prinsip dasar sistem perbankan dan regulasinya, produk dan layanan keuangan, model bisnis fintech digital, serta peran inovasi teknologi dalam mendorong inklusi keuangan. Dari CPMK yang ada diturunkan pada sub CPMK, mata kuliah Teori Perbankan dan Fintech yang terdiri dari 4 sub CPMK. 1. Mampu memahami konsep, tren, dan manajemen risiko dalam perbankan. 2. Mampu menganalisis regulasi perbankan dan dinamika krisis keuangan global. 3. Mampu mengeksplorasi ekosistem, model bisnis, dan inovasi fintech. Dan yang keempat, mampu menganalisis kepatuhan regulasi, perkembangan fintech, integrasi dengan perbankan, serta perannya dalam inklusi dan keberlanjutan keuangan. Pokok pembahasan mata kuliah ini menarik karena di sini menyajikan kombinasi antara pemahaman fundamental sistem perbankan dan perkembangan teknologi keuangan modern sehingga sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Adapun pokok pembahasan mata kuliah antara lain 1. Konsep bank dan aktivitas perbankan. 2. Tren perbankan secara domestik maupun internasional. 3. Retail banking, wholesale banking, dan perbankan internasional. 4.
diversifikasi kegiatan perbankan, 5. Manajemen risiko dalam perbankan, 6. Regulasi perbankan global, 7. Kegagalan bank dan krisis keuangan, 8. Lanskap, ekosistem, serta kepatuhan regulasi dalam fintech, 9. Model bisnis teknologi finansial, peer-to-peer, dan security crowdfunding, 10. Model bisnis fintech payment dan ITSK, 11. Model bisnis bank digital, 12. Model bisnis fundamental operasional, strategi dan manajemen risiko dalam fintech, 13. Pengembangan produk inovatif di perusahaan fintech, 14. Linkage fintech dengan bank, 15. Peran fintech dalam mendukung keberlanjutan dan inklusi keuangan. Selanjutnya, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sangat beragam, terdiri dari buku, jurnal, dan situs web kredibel. Referensi utama menggunakan buku dengan judul The Economics of Banking dan juga The Future of Fintech, Integrating Finance and Technology in Financial Service. Selanjutnya untuk referensi pendukung adalah artikel jurnal, baik yang bereputasi secara internasional maupun nasional. Pembelajaran mata kuliah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan mengutamakan keaktifan mahasiswa melalui metode sinkronus dan asinkronus. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah teori perbankan dan fintech berbasis outcome-based education berfokus pada pencapaian CPL, CPMK, dan sub-CPMK oleh mahasiswa dengan teknik assessment seperti partisipasi atau observasi sebesar 20%, tes 25%, unjuk kerja 25%, dan terakhir tugas proyek sebesar 25%. Dengan demikian diperoleh total penilaian sebesar 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah teori perbankan dan fintech untuk mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. Berikutnya adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tatap muka di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kelas teori perbankan dan fintech, di mana hari ini kita masuk ke dalam materi tentang regulasi perbankan global. Nah, sebelum kita membahas regulasi perbankan global, materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bank, lalu apa lagi? Manajemen perbankan, termasuk fungsi dan tujuan dari bank itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita flashback sebentar ya teman-teman ya. Nah, kita ingat bahwa ada konsep dasar dari kegiatan bank. Karena kenapa? Dari konsep dasar inilah yang nanti menjadi penentu bagaimana sih bank itu dibentuk suatu regulasi. Nah, karena aktivitas inilah akhirnya muncullah regulasi-regulasi di dalam perbankan. Nah, kita tahu bahwa bank itu adalah berfungsi sebagai fungsi apa? Intermediasi atau financial intermediary. Nah, masih ingat apa sih fungsi ini? Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari bagan yang sudah dibuat ya, bahwa bank berada di tengah-tengah sebagai fungsi intermediasi atau sebagai lembaga intermediasi keuangan atau financial intermediary. Silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, jadi dari gambar ini kita bisa lihat ya Bu, jadi bank itu berada di tengah-tengah, artinya menjembatani antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana. Jadinya bank itu akan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposito, yang dimana nanti bank akan menyalurkan kredit ataupun pinjaman, yang dimana nanti bank akan mendapatkan pendapatan dan juga bank juga harus menanggung dari biaya itu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi untuk pendapatnya. Nah, jadi benar ya teman-teman ya, kita sudah membahas itu bahwa bank itu letaknya sebagai fungsi intermediasi. Kata-kata intermediasi adalah perantara, di mana di sini bank, seperti kita lihat pada gambar, sebagai perantara dari pihak source of fund dan use of fund. Di sini kita bisa jelaskan bahwa dana dari masyarakat yang kelebihan dana itu bisa disimpan dalam bank dalam bentuk macam-macam, ada tabungan, deposito, dan sebagainya. Lalu dari sinilah bank sebagai perantara akan menyalurkan ke siapa? Ke orang yang kekurangan dana atau ke use of fund atau pihak yang akan menggunakan dana tersebut dalam bentuk loan tadi atau kredit. Nah, pastinya dari aktivitas ini bank akan mendapatkan pendapatan.
di mana dari pinjaman yang disalurkan bank mendapatkan revenue, namun sebaliknya atas dana yang diberikan masyarakat terhadap bank dalam bentuk dana pihak ketiga, deposito atau tabungan, bank harus menanggung biaya atau cost. Nah, dari aktivitas inilah akan muncul yang namanya regulasi perbankan. Nah, kita sebelum masuk ke regulasi perbankan itu sendiri, kita lihat apa sih definisi dan tujuan dari regulasi perbankan. Nah, kita tahu regulasi itu adalah identik dengan aturan, betul ya? Jadi dikatakan bahwa regulasi perbankan itu merupakan aturan hukum atau kebijakan. Kebijakan apa? Yang pastinya mengatur tentang aktivitas si bank itu sendiri. Pasti dengan regulasi ada tujuannya. Nah, tujuan umumnya adalah untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Namun tidak hanya itu, karena kita tahu ya bahwa bank itu salah satu penggerak roda perekonomian di negara, sehingga tujuan lainnya adalah selain menjaga stabilitas sistem keuangan, juga bisa mencegah krisis. Nah, kita tahu bahwa bank itu lembaga penyedia jasa, sehingga dia memiliki nasabah. Nah, disinilah perannya adalah juga melindungi nasabahnya itu sendiri. Dan yang ketiga, mencegah adanya praktek keuangan yang ilegal seperti fraud, kegiatan money laundering dan sebagainya. Lalu yang keempat, ini yang penting, sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Seperti tujuan awal yang disampaikan, bahwa bank sebagai lembaga penggerak ekonomi di negara. Nah, dari definisi dan tujuan regulasi inilah, nah, kita ada mengenal tentang lembaga regulator global. Nah, sebelum kita ke Indonesia, kita ke global dulu. Yang ada di dunia ini ada apa saja sih lembaga-lembaga regulator yang mengatur tentang sistem keuangan? Yang pertama adalah BIS, yaitu Bank for International Settlement atau Forum Kerjasama Bank Sentral. Nah, kalau di kita, bank sentral kita adalah apa? Bank Indonesia, betul. Nah, Bank Indonesia ini ternyata setiap bank sentral di suatu negara akan melakukan kerjasama yang diwadahi dalam BIS ini. Lalu yang kedua adalah BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, atau penyusunan standar Basel. Ada IMF dan World Bank. Dia melakukan pengawasan dalam hal makroekonomi maupun bantuan teknis. Lalu yang terakhir adalah FSB, Financial Stability Board, di mana melakukan koordinasi kebijakan keuangan global. Nah, di kita juga ada, di mana namanya adalah KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, terdiri dari Bank Indonesia, OJK, dan juga LPS. Nah, kalau regulator di Indonesia, ada yang tahu apa sih yang mengatur perbankan di Indonesia? Ini kan secara global ya. Silakan teman-teman. Kira-kira siapa sih regulator bank di Indonesia? Oke. Iya Bu, jadi regulator perbankan di Indonesia itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang mana mengawasi dan mengatur aktivitas perbankan agar sesuai dengan peraturan dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Septi atas jawabannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Septi bahwa di kita memang lembaga yang mengatur kalau dulu adalah Bank Indonesia. Namun sejak pasca krisis 2008 sudah ada pemisahan antara wewenang Bank Indonesia dengan OJK. Di mana kalau Bank Indonesia fokusnya ke makroprudensial, sedangkan OJK yaitu ke mikroprudensial, di mana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini dia mengawasi secara individual masing-masing lembaga keuangan, termasuk bank di dalamnya. Nah, lalu kenapa sih ada kebutuhan regulasi perbankan? Atau apa sih yang membuat harus ada nih regulasi dalam sektor perbankan gitu kan ya? Ada banyak hal sebenarnya. Nah, yang pertama kita tahu bahwa bank itu beroperasi dengan leverage yang tinggi. Atau artinya apa? Sebagian besar aset yang dimiliki bank itu sangat bergantung kepada dana pihak ketiga. Nah, sehingga kalau tidak ada aturan yang jelas, regulasi yang ketat, itu akan membuat bank mudah bangkrut ketika adanya bank run atau ketika dana-dana pihak ketiga itu ditarik oleh nasabahnya. Lalu yang kedua juga harus ada aturan modal yang jelas tentang kecukupan modal. Berapa sih modal minimum yang harus dimiliki oleh masing-masing bank dalam menjalankan usahanya? Karena kalau tidak, ketika terjadi gagal bayar nasabah dan modal tidak mencukupi, akhirnya banknya mengalami kebangkrutan. Selain itu, bank juga harus mampu terkait insolvensi. Karena apa? Kalau bank itu tidak mampu membayar kewajibannya, bank akan kehilangan kepercayaan dari nasabah. Karena ingat, bank itu sekali lagi yang dijual itu adalah jasanya. Ketika jasa itu yang dijual, jadi mau tidak mau harus memberikan layanan yang
prima yang membuat masyarakat percaya sehingga mau menempatkan dananya di bank tersebut. Lalu juga ada mekanisme penyangga krisis, karena kita tahu bahwa salah satu penyebab krisis sektor keuangan adalah terjadinya kegagalan pada individu lembaga keuangan, utamanya bank. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kita tahu bahwa sebagian besar lembaga keuangan yang menopang perekonomian adalah sektor perbankan. Nah, dalam mekanisme penyangga krisis tadi, itu ada banyak pihak di dalamnya. Makanya ada OJK yang terlibat, ada Bank Indonesia dan juga LPS, di mana Bank Indonesia berperan sebagai the lender of the last resort, memberikan pinjaman terakhir ketika bank mengalami kesulitan likuiditas. Sedangkan LPS itu menjamin simpanan nasabahnya, supaya nasabah merasa aman untuk menyimpan dananya di bank. Lalu kelima, kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan. Karena apa? Bank itu ketika gagal memiliki multiplier effect terhadap yang lainnya, sehingga itu akan mengganggu instabilitas keuangan. Lalu selain stabilitas keuangan, juga ada stabilitas moneter. Ini juga menjadi bahan kenapa perlu regulasi di perbankan. Lalu kita tahu bahwa bank yang ada itu tidak hanya melakukan aktivitas di dalam negeri, tapi juga secara internasional, sehingga terkait dengan liberalisasi keuangan internasional itu juga diatur jelas seperti apa. Selain itu ada juga persaingan antar bank dan inovasi produk keuangan. Kita tahu bahwa setiap bank setiap waktu selalu melakukan inovasi produk dan layanan keuangan. Yang dulunya mungkin hanya sekedar memberikan simpanan dan kredit, saat ini layanan perbankan sungguh sangat kompleks, apalagi di era digital. Nah, sehingga itulah mengapa pertimbangan perlu melakukan adanya regulasi bagi sektor perbankan. Nah, karakteristik regulasi perbankan. Nah, di sini kita masuk bahwa regulasi perbankan itu bertujuan untuk apa? Jelas, yang pertama melindungi nasabah dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk perekonomian. Nah, berbeda dengan sektor lain ya, bahwa regulasi perbankan itu mengatur tidak hanya produknya saja. Mungkin kalau di perusahaan hanya mengatur tentang produk-produknya saja, tetapi juga mengatur tentang struktur dan perilaku lembaga bank itu sendiri. Nah, terakhir, regulasi itu disusun dengan sangat ketat. Karena apa? Ketika terjadi kegagalan bank, itu bisa menimbulkan dampak atau resiko sistemik yang nantinya berdampak luas, tidak hanya ke nasabah, ke pemegang saham, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi secara nasional. Sehingga itulah mengapa perlu adanya regulasi perbankan yang ketat. Nah, pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan ada 3. Yang pertama deregulasi, yang kedua adalah prudential banking, yang ketiga adalah self-regulatory banking. Di mana di sini deregulasi bank itu diperbolehkan untuk mendorong pertumbuhan secara inovasi. Namun perlu diingat, selain deregulasi, tetap bank itu juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Makanya kata prudent itu adalah kehati-hatian. Harapannya apa? Kalau tidak hati-hati, itu akan mengganggu keamanan dan stabilitas di sektor keuangan. Terakhir yaitu self-regulatory banking. Jadi tidak hanya hati-hati berinovasi, tetapi bank juga harus memastikan bahwa tata kelola atau tata kelola internalnya itu harus sesuai dengan standar regulator yang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh negaranya masing-masing. Kalau di kita punya OJK, mungkin kalau di negara lain ada lembaga-lembaga yang lainnya yang mengatur tentang regulator perbankan itu sendiri. Nah, ini yang paling penting ya, bahwa semua bank itu kitabnya adalah ke sini, yaitu Basel. Nah, apa itu Basel gitu kan ya? Basel Committee ini adalah Basel Committee on Banking Supervision. Tadi mungkin kita sudah bahas sedikit ya tentang lembaga regulator global. Nah, ini adalah pihak yang pertama kalinya menawarkan metodologi untuk apa? Untuk standar perhitungan jumlah modal berbasis resiko. Nah, dia didirikan di tahun 1974 yang awalnya oleh negara-negara maju G10. Nah, standar Basel inilah yang digunakan pengaturan oleh perbankan secara internasional yang dikeluarkan oleh BCBS. Nah, BCBS ini merupakan komite yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan dan sebagai forum kerjasama terkait pengawasan perbankan. Jadi OJK, Bank Indonesia, di kita itu juga menganut pada Basel Committee. Nah, sekarang BCBS sudah terdiri dari 45 bank sentral dan otoritas pengawasan dari 29 negara. Nah, tujuannya apa sih ada Basel Committee? Jelas ya, yang pastinya memperkuat kerangka dasar dan stabilitas antar sistem perbankan itu sendiri. Nah, tentunya juga menciptakan kerangka dasar yang konsisten, jadi tidak memihak
masing-masing individu bank atau masing-masing negara, karena kita tahu bahwa setiap bank, setiap negara memiliki sumber daya yang beragam dan berbeda. Namun tetap ada aturan baku dasarnya. Nah, harapannya itu menjadi acuan dalam mengurangi kesenjangan daya saing antar bank yang menjalankan kegiatannya secara internasional. Nah, ini beberapa historis Basel ya, mulai Basel 1 sampai saat ini ada Basel 4. Kalau dulu di Basel 1 itu fokusnya hanya pada kecukupan modal atau biasa kita kenal dengan rasio capital adequacy ratio atau CAR-nya. Berapa sih kecukupan modal minimum? Hanya itu saja yang diatur. Karena kalau dulu kan belum sekompleks sekarang aktivitasnya. Lalu ada Basel 2 di tahun 2004 ada 3 pilar yang tetap ada persyaratan modal tapi diperbarui dengan adanya supervisi dan pengawasan. Lalu pilar ketiga adanya transparansi dan disiplin pasar, karena kita tahu bahwa aktivitasnya di tahun 2000-an sudah mulai lebih luas. Lalu Basel 3 2010 sampai sekarang itu adalah adanya tambahan capital buffer atau penyangga modal, supaya kalau ada kegagalan sudah ada berapa sih capital buffernya, termasuk rasio likuiditas masing-masing bank juga sudah diatur di dalam Basel tersebut. Termasuk yang ketiga yaitu leverage ratio dan stress testing. Nah, lalu Basel 4 ini sebenarnya masih wacana arah baru ke depan ya, sebagai revisi dari Basel 3, di mana di sini akan mereformasi perhitungan resiko kredit dan operasionalnya. Lalu tujuannya apa? Yaitu output floor atau kita bisa dikenal sebagai modal minimum lebih konsisten antar bank. Nah, nantinya ini diterapkan bertahap di tahun 2028. Nah, kita masuk ke case implementasi di Indonesia ya. Apa sih contoh Basel di Indonesia? Nah, di sini karena kita ngomong Indonesia, case-nya berarti yang melakukan implementasi adalah OJK dan Bank Indonesia. Di sini dia bertahap sudah mengadopsi Basel 3, di mana menetapkan CAR, rasio CAR yaitu 8% tergantung profil risiko banknya. Lalu LCR-nya minimal 100%. Harus lebih besar dari total arus kas keluar dalam 30 hari. Lalu ada NSFR, rasio pendanaan stabil, dan juga tadi tata kelola atau GCG, Good Corporate Governance harus baik. Mereka harus mewajibkan bank memiliki struktur organisasi yang jelas, harus transparan, akuntabel, independensi, dan sebagainya. Lalu adanya manajemen resiko, dan juga bank wajib melakukan stress test atau uji ketahanan dan pelaporan secara berkala. Karena kita tahu tiba-tiba kita terjadi shock krisis tahun 2008. Lalu kemarin 2020 ada kasus COVID. Nah, makanya lembaga keuangan wajib melakukan uji ketahanan. Seberapa tahan lembaga keuangan atau bank tersebut. Nah, kesimpulan dari materi tentang regulasi perbankan, kita bisa tahu bahwa regulasi bank global itu penting. Kenapa? Karena untuk menghadapi resiko lintas negara. Karena kita nggak bisa hanya menghadapi resiko di negara itu sendiri. Lalu yang kedua, Basel itu menjadi standar utama regulasi prudensial. Lalu yang terakhir, adanya kolaborasi antar negara itu menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan dunia. Oke ya, jadi itulah sebenarnya materi tentang regulasi perbankan secara umum. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, kita akan melakukan assessment. Kita akan melakukan diskusi kelompok supaya kita lebih paham apa sih maknanya regulasi itu dan bagaimana penerapannya di masing-masing negara. Lalu kita ambil case Indonesia. Nah, dari sini nanti teman-teman silakan membentuk kelompok ya, 2-3 orang, lalu kita diskusi. Setelah itu teman-teman akan menyampaikan hasil diskusinya. Nah, berikut adalah assessment-nya. Nah, ada 2 pertanyaan. Silakan teman-teman membentuk grup. Setelah itu diskusi, lalu akan saya berikan waktu 15 menit untuk diskusi. Selanjutnya teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik, silakan dibentuk kelompok. Agak sulit ya, karena emang itu pendapat kita sendiri. Kalau nomor 2 itu mungkin kamu aja yang bisa menjawabnya. Terkait pengawasan bank. Belum cocok Bu sih. Karena belum bisa Oke, baik, karena waktunya sudah 15 menit ya untuk diskusinya. Silahkan, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Menurut Anda, apakah implementasi Basel 3, terutama pada CAR, LCR,
NSFR sudah cocok untuk semua jenis bank di Indonesia? Menurut saya tuh belum cocok karena tidak bisa menyamakan antara sistem bank umum atau BPRS ataupun BPR. Seperti itu, Bu. Oke, berarti kesimpulan dari kelompok 1 tadi belum cocok karena apa, masing-masing bank memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Silakan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Baik, kelompok 2, silakan. Kelompok mana? Oke, tadi kelompok 1, berarti sekarang kelompok 2. Silahkan, Mas Rija. Baik, menurut kelompok kami, apakah pengawasan terhadap bank digital dan kerjasama dengan fintech di Indonesia sudah cukup efektif? Dari kelompok kami, belum, Bu. Karena kompleksitas teknologi sekarang ini kan rentan juga terhadap berbagai serangan siber atau keamanan data. Sehingga kami menilai pengawasan ini belum cukup efektif, Bu. Oke, baik. Oke teman-teman ya, karena keterbatasan waktu juga nanti untuk semua hasil diskusinya silakan dikumpulkan ke saya. Nah, minggu depan kita akan bahas lebih mendalam. Jadi saya akan memberikan sedikit feedback ya. Tadi semuanya sudah benar apa yang disampaikan, bahwa memang di pertanyaan nomor 1 itu kita tidak bisa menerapkan sama rata terhadap semua jenis bank di Indonesia. Maka dari itu, OJK membuat POJK untuk masing-masing aktivitas bank. Ada POJK yang fokus terkait bank umum, ada POJK yang terkait BPR atau BPRS. Artinya apa? Karena mereka memiliki jumlah aset yang berbeda, memiliki scope yang berbeda dalam aktivitas dalam sektor perbankannya. Lalu yang kedua yang tadi disampaikan oleh kelompok 2, memang betul bahwa di kita ini masih perlu adanya bauran kebijakan yang lebih efektif. Karena nggak bisa nih hanya mengandalkan OJK saja, BI saja, tapi kalau kita sudah ngomong fintech, berarti kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah khususnya yang bergerak di bidang teknologi dan keamanan cyber. Karena kenapa? Masih banyak saat ini lembaga-lembaga keuangan khususnya bank maupun fintech yang banyak mendapatkan serangan cyber sehingga muncullah fraud dan moral hazard yang akhirnya mengganggu kinerja dari masing-masing bank atau lembaga keuangan itu sendiri. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Untuk penugasan terstrukturnya nanti saya sampaikan lewat Google Classroom ya. Teman-teman bisa cek di akun Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan di hari ini. Kita semua pada dasarnya masih sama-sama belajar teman-teman ya. Kedepan kita akan diskusi lagi lebih lanjut ketika ada case-case yang lebih menarik gitu kan ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah teori perbankan dan fintech yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran pengajaran yang saya lakukan dan bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.